Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang bersuka cita diangkat tangannya saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa ketika hati kita melimpah dengan ucapan syukur dan selalu bersuka cita, itu imun tubuh kita sedang meningkat saudara. Jadi saudara, imun yang gratis itu kalau kita bisa memanage hidup kita untuk selalu mengucap syukur kepadanya. Ya. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal saudara terkasih. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk kita tetap bisa mengucap syukur. Untuk kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan kita yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kesesakan. Ya saudara, nah karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah saudara terkasih, masuk ke bulan yang baru dengan tema yang baru, yaitu grow saudara. Grow itu arti kata dari grow adalah bertumbuh atau berkembang atau meningkat menjadi dewasa. Nah saudara, bahwa pertumbuhan ini, pertumbuhan menjadi dewasa itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena zaman itu semakin lama semakin susah, semakin lama semakin sulit saudara. Dan ketika zaman semakin sulit dan semakin susah, hanya orang-orang yang dewasa yang bisa bertahan. Yang setuju lambaikan tangannya. Haleluya. Nah saudara terkasih, mari buka bersama di dalam Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia. Ya, Kristus yang adalah kepala. Nah saudara terkasih, jadi pertumbuhan kita itu ada parameternya, ada alat ukurnya, ada tujuannya saudara. Yaitu ke arah Dia, ke arah Kristus saudara ya, yang adalah kepala saudara. Nah saudara terkasih, jadi grow atau bertumbuh ini adalah satu keharusan. Ya. Sebab memang setiap kita, ya, saudara dan saya, setiap warga kerajaan saudara, itu dipanggil dalam satu hal yang sama, yaitu menjadi seperti Dia. Menjadi seperti Kristus. Dan menjadi seperti Kristus itu diperlukan yang namanya pertumbuhan. Sebab memang dulu kita adalah anak-anak gelap yang ditarik ke dalam terangnya yang ajaib saudara. Ya, dulu kita tersesat, kemudian kita dipimpin oleh Tuhan. Nah saudara terkasih, dari sini kita bisa tahu bahwa tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kristus, ya. Menjadi berkat buat orang lain. Be fruitful, saudara. Ya. Tidak sekedar diberkati, ya. Menjadi pemenang, ya. Firman Tuhan memang sudah menentukan bahwa setiap kita anak-anaknya itu menjadi pemenang. Bahkan menjadi lebih dari pemenang. Tetapi Tuhan memanggil kita tidak untuk itu. Tuhan memanggil kita untuk berbuah, untuk menjadi berkat. Ya saudara. Nah, untuk bertumbuh dibutuhkan komitmen yang kuat. Ya. Tidak sekedar janji saudara. Ya. Tidak sekedar kemauan. Apalagi keinginan. Ya. Jadi harus ada komitmen yang kuat. Apakah itu komitmen? Komitmen itu adalah janji yang diikuti dengan tindakan saudara. Tidak sekedar janji, hanya janji saudara. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang saudara, ya, ketika mendengar firman Tuhan, ayo tumbuh dewasa, kemudian sehabis pulang dari kebaktian berjanji. Ya. Saya mau tumbuh dewasa. Ya. Saya mau tumbuh dewasa, saudara. Tapi janji tinggal janji, saudara.
ya. Ketika mendengar firman Tuhan merasakan, waduh aku mau dewasa, tapi janji tinggal janji. Ketika sampai di rumah saudara, lupa dengan janjinya. Sebab tidak ada komitmen. Ya, tidak ada janji yang diikuti dengan tindakan. Hanya janji tok saudara. Ya, jadi, podo wae saudara. Yang biasanya marah-marah, saudara, berjanji, aku nggak akan marah-marah lagi. Memang nggak marah-marah lagi, saudara. Tapi jadinya apa, saudara? Cepat tersinggung. Itu kan sama saja, saudara. Marah-marah dan cepat tersinggung itu hal yang sama, saudara. Ya, 11-12, saudara. Ya, jadi bukan tukang marah. Oh, saya nggak marah-marah. Iya, kamu nggak marah-marah, tapi kamu sedikit-sedikit tersinggung. Itu sama aja, saudara. Janji tinggal janji. Nggak ada komitmen sama sekali. Nah, saudara terkasih, hari ini kita akan belajar bersama mengenai tanda-tanda kedewasaan, saudara. Jadi ada tanda bahwa orang itu sudah bertumbuh dewasa. Apakah tanda-tanda kedewasaan? 1 Korintus 13 ayat 11. Nah, melalui firman hari ini mari kita introspeksi diri, saudara. Sudahkah kita masuk dalam kategori dewasa? Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti apa, saudara? Kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi saudara bisa di bold, ya, di gadgetnya, meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi ciri pertama orang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa adalah meninggalkan sifat apa? Kanak-kanak, saudara. Ya. Jadi dewasa di sini tidak ada hubungannya dengan umur kita. Tidak ada hubungannya dengan berapa lama kita sudah bertobat, ya. Tetapi berhubungan dengan sifat kita, berhubungan dengan sikap kita, saudara. Ya. Mengapa? Sebab begini, saudara. Ada orang yang sudah secara umur terbilang dewasa. Jadi begini. Ketika zaman saya, ya, itu gedung bioskop belum ada, 21 itu belum ada, ya. Gedung bioskop masih kuno-kuno begitu, saudara terkasih. Nah, kalau kita mau melihat film, itu di sana ada tulisan 17 ke atas. Mengapa hanya boleh 17 ke atas yang boleh masuk? Karena itu film dewasa, saudara. Jadi untuk nonton film itu diukur dari umur, saudara. Dewasa dianggap dewasa kalau umurnya sudah 17 tahun lebih, saudara. Nah, dewasa di sini ini tidak ada hubungannya dengan umur, tetapi dengan sifat dan sikap kita. Sebab ada orang yang memang umurnya sudah 17 tahun lebih. Bahkan sudah 50 tahun lebih. Tetapi tingkahnya seperti anak-anak. Masih seperti kanak-kanak, saudara. Nah, ada juga orang yang sudah ikut Kristen, ikut Kristus, saudara. Ya, disebut Kristen karena mengikuti Kristus. Sudah bertahun-tahun, saudara. Mungkin belasan bahkan puluhan tahun. Tapi sifatnya seperti Kristen yang masih bayi. Ya. Ada itu, saudara. Nah, kalau ada di tempat ini seperti ini, ya masih seperti bayi, saudara, mari saya mengajak pagi hari ini untuk bertobat, saudara. Nah, tandanya seperti apa? Kristen yang masih bayi itu, saudara. Ya, ketika pembicara menyampaikan firman Tuhan, kebetulan, saudara, firmannya itu kok pas buat dia. Tadi saya katakan, ya, yang dulu marah-marah sekarang tidak suka marah-marah. Wah, ini berarti ini pas nih firmannya buat saya ini. Ini pasti firmannya ngantem saya ini. Nah, saudara. Nah, orang yang seperti itu sifatnya masih kanak-kanak, saudara. Kristen kanak-kanak, ya. Dan Kristen kanak-kanak itu sedikit-sedikit tersinggung, saudara. Sedikit-sedikit marah. Nah, saudara,
Kristen dewasa itu tidak sedikit-sedikit tersinggung, tapi sedikit-sedikit tersungging. Tersungging apa? Tersungging senyuman, saudara. Nah, wah ini mantep nih. Nah, Tuhan terima kasih Engkau mengingatkan aku. Aku nggak akan marah-marah lagi. Aku komitmen Tuhan. Enggak gini, wah ini pasti nih. Pas ngelihat aku kemarin di jalan, terobos lampu merah. Makanya Pak Pendetanya ngomong, ada Kristen yang terobos lampu merah. Saudara, Pak Pendeta itu nggak sempat ngamati satu-satu yang terobos lampu merah itu siapa. Nggak ada, saudara. Cuma memang firman yang dibawakan pas untuk Anda. Nah, orang yang Kristen dewasa senyum. Aduh puji Tuhan. Tersungging senyuman. Nah, kalau orang yang tidak dewasa tersinggung firman. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya saudara. Jadi saudara, nggak heran saudara. Almarhum Gus Dur waktu itu kan sempat mengatakan bahwa lembaga tertentu. Saudara, lembaga tertentu. Dan kita semua tahu orang yang duduk di lembaga tertentu itu umurnya minimal 21 tahun saudara. Tapi almarhum Presiden Gus Dur mengatakan, itu lembaga itu anggotanya seperti apa? Taman kanak-kanak, betul? Mengapa seperti taman kanak-kanak? Ya karena maunya diperhatikan saudara, ya ribut terus saudara, ya berantem terus saudara. Nah di sini nggak ada, di KRC nggak ada yang berantem saudara, adanya saling mengasihi, betul? Ya. Nah ini jadi contoh sifat kanak-kanak yang harus ditinggalkan. Satu, apa? Sifat kanak-kanak itu kan emosional, betul ya? Iya. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek. Mengapa? Ya karena tidak mengedepankan logika, tapi mengedepankan perasaan. Iya. Senangnya mendengar yang enak-enak, saudara. Senangnya yang pokoknya yang seneng-seneng. Iya. Nah, contoh yang paling bisa kita lihat, contoh Kristen kanak-kanak itu adalah apa? Ketika suami istri bertengkar. Iya. Yang senang bertengkar itu anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak. Ya. Jadi kadang-kadang saudara kita bisa melihat suami istri bertengkar. Kenapa ya? Karena mereka masih kanak-kanak, belum dewasa saudara. Ya. Pertengkaran yang tidak berhenti-henti, berlarut-larut karena tidak ada yang mau saling mengalah, tidak ada yang mau memaafkan, dan akhirnya saudara itu bisa berujung pada yang namanya perceraian saudara. Menukarkan sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang tidak berharga. Yang berharga itu apa? Komitmen kita ketika kita menikah. Itu kan ada janji nikah, betul? Itu sesuatu yang berharga. Kita bisa menikah itu, kita bisa dikuduskan. Itu karena ada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Tetapi ditukarkan dengan perceraian. Sesuatu yang betul-betul tidak bernilai, tidak berharga. Menuruti kedagingan kita, saudara. Mengapa bisa terjadi? Ya karena mereka masih kanak-kanak, saudara. Ya, emosi. Ya. Hal yang kedua, sifat kanak-kanak apa? Tidak bertanggung jawab. Cenderung menyalahkan orang lain. Cenderung menyalahkan pasangannya. Menyalahkan orang tuanya. Menyalahkan anaknya. Menyalahkan tetangganya. Bahkan menyalahkan anjing tetangganya. Iya. Ini contoh Kristen yang masih kanak-kanak saudara. Dan kita nggak perlu heran saudara. Mengapa? Karena sejak zaman dulu memang ada seperti itu. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, kemudian Tuhan tanya kepada Adam, Adam kenapa engkau makan buah itu? Padahal kan sudah aku larang. Nah, ini bahasa sehari-harinya begitu. Kemudian Adam bilang begitu, wanita yang kau kirimkan ada di sebelahku. Kemudian apa? Yang di sebelahku itu, Hawa itu bilang, oh ini karena si ular itu saudara. Ular bingung saudara.
Dia nggak nyangka bahwa jawabannya Adam dan Hawa seperti itu. Aduh, aku jadi korban lagi. Jadi nggak heran kalau sampai sekarang banyak ya yang saling menyalahkan. Sebab apa? Memang dari dulu. Dan itu adalah sifat anak-anak, saudara. Nah, jadi emosional, tidak bertanggung jawab, kemudian apa? Egois. Ya. Ini milikku, ini milikku, ini milikku. Nggak mau tahu kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain nggak mau tahu. Sebab apa? Egois. Nah, kalau ada Kristen yang masih egois, nah itu berarti apa? Masih kanak-kanak. Ya. Mau menangnya sendiri, tidak mau kalah dalam segala hal. Ya. Anak kecil itu kan mau menangnya sendiri, nggak mau kalah. Ya saudara, contohnya apa? Mengapa Kain membunuh adiknya Habil? Sebab dia mau dia yang nomor satu, saudara. Ketika tahu persembahannya itu lebih berkenan persembahannya Habil, apa yang dilakukan? Kain membunuh adiknya, saudara. Kemudian apa? Pelin-pelan, tidak punya pendirian. Anak-anak itu kan cenderung pelin-pelan. Merah apa putih? Merah. Betul? Kemudian ditanya, putih apa merah? Jawabannya apa? Putih. Nah, jadi kalau kita seperti itu, kita masih seperti anak-anak. Pelin-pelan, saudara. Termasuk orang yang berjanji di hadapan Tuhan. Ya, waktu menikah itu kan berjanji. Ya. Mengasihi dalam keadaan baik dan sehat dan segala sesuatu. Sampai maut memisahkan. Tetapi hanya karena masalah daging dan tidak mau memaafkan, akhirnya bercerai. Itu kan namanya pelin-pelan, betul? Iya. Terus juga apa? Maunya melayani. Kebalik, saudara. Maunya dilayani. Tidak mau melayani, saudara. Ini banyak, saudara, maunya. Maunya disenyumin, nggak mau nyenyumin dulu. Kalau di rumah yang tahu kan pasti bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Karena saya kan, kalau saya pas main ke rumah bapak dan ibu pasti manis-manis semuanya. Ya. Yang tahu aslinya adalah bapak dan ibu. Apakah masih egois? Kalau masih, yuk pagi hari ini kita rubah, jangan egois lagi. Sebab hanya anak-anak yang egois. Katakan, aku bukan anak-anak. Yes. Nah, saudara, hal yang kedua. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ciri yang kedua. Ya, orang yang sudah dewasa. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Setiap hari dibaharui. Seperti kita menerima berkat itu kan selalu baru berkatnya Tuhan buat kita. Ya, saudara. Kami tidak tawar hati, saudara. Nah, tawar hati itu suatu hal yang tidak enak, saudara. Membuat kita tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan sampai tawar hati, saudara. Kalau roti tawar, okelah, saudara, diterima aja. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan yang ringan sekarang ini, ringan apa berat, saudara? Ringan. Firman Tuhan mengatakan ringan, ya ringan, saudara. Ya. Kita semua ini kan sekarang lagi dalam pandemi, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan penderitaan yang ringan sekarang ini, ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar pada penderitaan kami. Nah, saudara, Tuhan mengizinkan ini terjadi, mempersiapkan kita supaya kita kuat, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi hal yang kedua, ciri-ciri orang dewasa adalah apa? Meningkat di dalam iman, saudara. Ya, meningkat di dalam iman. Ya. Orang Kristen, saudara, orang yang dewasa tentu saja tidak akan tawar hati, stres, bahkan putus asa ketika menghadapi permasalahan atau ujian hidup. Tapi justru melihat bahwa permasalahan yang dihadapi adalah kesempatan. Ya.
Permasalahan yang kita hadapi saat ini, pandemi yang kita hadapi saat ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab memang faktanya orang akan mencari Tuhan itu kalau lagi ada masalah. Betul? Iya saudara. Kalau lagi senang-senang, ya lagi semuanya baik, itu ya kadang-kadang lupa mencari Tuhan saudara. Asik dengan berkatnya. Jadi kalau ada kesesakan seperti yang sekarang ini saudara, kita harus berubah berpikirnya saudara. Oh, kesesakan ini adalah kesempatan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan untuk apa saudara? Membuka pintu bagi Tuhan itu untuk mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Sebab mujizat Tuhan itu akan terjadi ketika kita sudah tidak mampu lagi melakukan saudara. Itu namanya mujizat saudara. Jadi ketika dalam kesesakan itu kesempatan jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Nah saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus ya sekalipun mengalami penderitaan dan aniaya, imannya tidak sedikit pun goyah. Ya. Mengapa? Ya karena dia tahu bahwa penebusnya hidup saudara. Nyawanya saja diberikan di atas kayu salib. Ya. Untuk menebus dosanya dia. Apalagi hanya masalah kehidupan. Pasti ditolong. Oleh karena itu Rasul Paulus tetap setia mengerjakan panggilannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia mengerjakan panggilan kita? Bertumbuh dewasa untuk menjadi seperti Kristus? Nah saya percaya kalau setiap kita itu selalu mengingat, ya, menyadari adanya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus yang begitu besar kepada kita. Saya yakin itu akan membuat kita tidak mudah menyerah. Ya. Tapi justru apa? Iman kita akan meningkat. Nah saudara terkasih, kita bisa belajar. Ketika Paulus dan Silas itu di penjara saudara. Di dalam penjara mereka tidak saling menyalahkan. Paulus ini gara-gara kamu makanya kita di penjara. Atau Silas atau Paulus bilang Silas ini gara-gara kamu makanya kita di penjara. Enggak saudara. Mereka tahu bahwa tidak ada satu yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan yang mereka lakukan mereka bukan tawar hati. Mereka tidak saling menyalahkan. Tetapi mereka apa? Memuji Tuhan saudara. Makanya kan mereka menyanyi di dalam penjara. Dan yang terjadi apa saudara? Ada gempa dan pintu terbuka saudara. Ada mujizat. Penjara itu kan bicara sesuatu yang menekan kita. Jadi saya menganalogikan saudara. Mungkin ada di antara kita yang merasa terpenjara sekalipun kita tidak dipenjara. Mengapa? Karena ada PSBB saudara. Itu betul-betul waktu pertama kali itu kan rasanya seperti terpenjara. Saya ingat saudara, ketika pertama kali itu nggak boleh jabat tangan, hanya begini. Tetapi waktu itu juga masih ada yang jabat tangan. Itu saya melihat orang-orang seperti terpenjara. Bahkan dia tanya, Pak mosok tak jabat tangan aja nggak boleh. Itu kan protokol. Jadi sebetulnya kita ini juga sedang terpenjara. Karena tidak sebebas dulu, betul? Tetapi percayalah, segala sesuatu pasti ada waktunya. Akan tiba waktunya, segala sesuatu pasti menjadi normal. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang penting apa saudara? Sabar. Ya. Hal yang ketiga, ciri-ciri orang yang dewasa. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku apa saudara? Makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku apa? Minum. Ketika aku seorang asing, kami memberi aku apa? Tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Iya. Ketika kita nggak bisa hubungan satu sama lain karena PSBB, tetap di dalam komsel, tetap sama teman apa rajin WA, gimana kabarmu? Ya, mungkin nggak bisa mengunjungi secara fisik, tapi bisa mengunjungi secara virtual, betul? Iya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara terkasih, ciri yang ketiga orang dewasa adalah menjadi berkat buat orang lain. Sadar bahwa dia adalah agen kebaikan. Ya, dimanapun berada, berbuah menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jadi 3 hal, saudara, ciri-ciri orang dewasa. Yang pertama adalah meninggalkan sifat kanak-kanak. Yang kedua, meningkat di dalam iman. Dan yang ketiga, hidup menjadi berkat buat orang lain. Baik, mari para pemuji.